Menpora bicara rencana proses naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romenyi untuk timnas Indonesia. Serahkan saja ke PSSI. Anak ex-co PSSI yang dipanggil ke timnas U16 Indonesia punya segudang prestasi. Timnas U16 Indonesia tanpa target dari PSSI di ASEAN Cup U16 2024. Yang penting bisa main bagus. Nova Arianto coret anak Darius Sinathrya dari skuad Timnas Indonesia U16. Begini penjelasannya. Klub Erick Thohir dikabarkan ingin rekrut striker Irak yang pernah bantai timnas Indonesia. Siapakah dia? Simak video ini. Nova Arianto buka suara usai coret anak ex-co PSSI dari timnas U16 Indonesia. Kenapa begitu? Bidik kompetisi Jepang, Hernando Ari bertekad merumput di Liga Thailand. Pemain timnas Indonesia seru-seruan di Bali, Nathan hingga Marcelino liburan bareng dua bintang Singapura. Siapakah saja dia? PSSI tunggu kelengkapan dokumen pemain keturunan untuk diproses naturalisasi usai unjuk gigi di timnas U20 Indonesia. PSSI bongkar hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Apakah peluang bela timnas Indonesia tetap terbuka? Berat dapatkan Emil Audero, PSSI ungkap nasib naturalisasi Maarten Paes yang masih tersendat. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Proses naturalisasi pemain keturunan masih belum akan berhenti. Belakangan ada dua nama yang muncul ke permukaan. Dua nama yang dimaksud adalah Kevin Dix dan Ole Romenyi. Keduanya disebut akan menjadi tambahan kekuatan ideal bagi timnas Indonesia di masa depan. Menpora RI Dito Aryo Tejo ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romenyi. Dito menyebut proses naturalisasi itu masih ada di PSSI. Saya kira itu masih berproses di PSSI. Timnas Indonesia belakangan cukup sering memakai pemain keturunan yang berposisi sebagai bek. Entah itu bek tengah, bek kanan, atau bek kiri. Kevin Dix juga seorang pemain bertahan. Pemain keturunan Belanda itu bisa bermain di 4 posisi pertahanan. Saat ini Kevin Dix masih berkarier di Eropa, tepatnya di klub besar Denmark, FC Copenhagen. Sementara itu Ole Romenyi bermain di posisi striker. Selama ini masyarakat tanah air merindukan sosok striker hebat di timnas Indonesia. Ole Romenyi saat ini bermain untuk FC Utrecht di liga level tertinggi Belanda. Romenyi memang bukan andalan utama, tetapi perlahan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi utama klub itu. Ole Romenyi bermain 15 kali untuk FC Utrecht di Eredivisie. Romenyi mampu mencetak 1 gol. Sempat beredar rumor tentang adanya pemain titipan di tengah pemusatan latihan timnas U16 Indonesia. Pemain tersebut disinyalir adalah Fardan Ari Setiawan. Pasalnya, Fardan merupakan putra dari anggota komite eksekutif ex-co PSSI, Eko Setiawan. Kendati berstatus anak Eko Setiawan, Fardan dipanggil timnas U16 Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan TC berkat kemampuan dan prestasinya.
Berposisi sebagai striker, Fardan yang saat ini bermain di Farmel Eastfield Football mempunyai catatan impresif. Pemain kelahiran Jakarta itu beberapa kali menyabat gelar top scorer. Dia merebut gelar itu di Liga Top Skor U12, Liga Top Skor Jakarta, Tangerang Junior League Top Skor Championship Nasional, dan Singacup. Selain itu, Fardan juga pernah dinobatkan menjadi pemain terbaik di Indonesia Junior League U13 2023. Sepanjang kariernya, Fardan juga berhasil mempersembahkan sejumlah trofi bersama Farmel Eastfield Football Academy. Adapun TC digelar Timnas U16 Indonesia dalam rangka menatap ASEAN Cup U16 2024. Rencananya ASEAN Cup U16 2024 berlangsung pada 21 Juni hingga 6 Juni mendatang. Timnas U16 Indonesia yang menempati grup A ASEAN Cup U16 2024 akan bertemu Laos, Filipina, dan Singapura. Berdasarkan jadwal, tim besutan Nova Arianto membuka laga grup A dengan menghadapi Singapura Jumat 21 Juni 2024. Kemudian melawan Filipina 24 Juni 2024 dan Laos 27 Juni 2024. Nova Arianto mengatakan bahwa Garuda Asia perlu terus menjaga konsistensi saat bertanding. Evaluasi dari beberapa kali uji coba, sekitar 7 kali uji coba yang sudah kami lakukan adalah pemain memang belum stabil, kata Nova Arianto. Maksudnya di salah satu pertandingan mereka bisa bermain baik dan di pertandingan lain kurang baik. Hal itu yang menjadi catatan kami tim pelatih. Diakui Nova Arianto, mental anak asuhnya juga menjadi perhatian. Dari tim psikologi juga pemain belum bisa mengatur mentalnya. Hal itu juga yang harus kami perbaiki. Di ASEAN Cup U16, Timnas U16 Indonesia berstatus juara bertahan. Timnas U16 Indonesia besutan Bima Sakti menjadi juara Piala AFF U16 2022 sebelum berganti titel menjadi ASEAN Cup U16 usai menaklukkan Vietnam dengan skor 1-0 di partai final. Timnas U16 Indonesia akan berlaga di ASEAN Cup U16 2024 yang digelar pada 21 Juni sampai 4 Juli 2024. Timnas U16 Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dalam turnamen tersebut. Turnamen itu digelar di Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Timnas U16 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, sudah mengumumkan 23 pemain yang akan tampil dalam turnamen tersebut. Nova Arianto juga bicara perihal target dari PSSI dalam turnamen yang dulu bernama Piala AFF U16 itu. Timnas U16 Indonesia merupakan juara bertahan dari edisi sebelumnya. Timnas U16 Indonesia dipegang oleh Bima Sakti. Nova Arianto mengakui sebenarnya tidak ada target yang diminta PSSI kepada Timnas U16 Indonesia. Tidak ada target, kata Nova Arianto. Nova Arianto tetap meminta anak-anak asuhnya fokus dalam ASEAN Cup U16 2024. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu ingin para pemainnya bisa bermain sebaik mungkin dalam pertandingan. Ia percaya dengan menampilkan permainan terbaik, Timnas U16 Indonesia bisa mendapatkan prestasi. Nova Arianto meminta jangan ada beban yang dirasakan para pemain Timnas U16 Indonesia. Timnas U16 Indonesia akan tampil di depan supporter yang nantinya datang ke Stadion Manahan. Saya mau pemain bisa memberikan performa terbaik di setiap pertandingan. Nova Arianto telah menetapkan daftar 23 pemain Timnas Indonesia U16 yang akan tampil di Piala AFF U16 2024. Sang pelatih memutuskan untuk mencoret Diego Sinathrya yang kini bermain di Akademi PSG. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala AFF U16 yang dimulai pada 21 Juni 2024 nanti. Dua stadion akan dipakai untuk venue laga, Stadion Sriwedari dan Stadion Manahan. Nova Arianto dipercaya untuk membangun tim yang akan tampil di Piala AFF U16. Nova telah menggelar persiapan di Yogyakarta.
Nova memanggil beberapa pemain diaspora pada sesi persiapan menuju Piala AFF U16 Bekas 2024. Salah satu pemain diaspora yang dipanggil adalah Diego Sinathrya. Berposisi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan, Diego Sinathrya sempat dijagokan bakal menembus tim utama Garuda Muda. Nova Arianto mengumumkan daftar 23 pemain yang akan dibawa ke Piala AFF U16 2024. Pada daftar tersebut tidak ada nama Diego Sinathrya. Dia dicoret oleh sang pelatih. Darius Sinathrya, ayah Diego, membuat unggahan panjang di media sosial Instagram miliknya pencoretan itu. Darius memberikan dukungan moral pada Diego agar tetap semangat menjalani karier sepak bola. Perjalanan Diego bersama timnas U16 di AFF mungkin berakhir. Namun perjalanan karier sepak bola Diego masih membentang panjang. Hanya satu pilihan, terus berlatih menempa diri untuk jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Meskipun mendapat kabar buruk lantaran sang anak dicoretnya Diego, Darius tetap mengucapkan terima kasih pada Nova Arianto dan tim pelatih timnas Indonesia U16. Dia bahkan berkomitmen untuk mendukung Garuda Muda. Terima kasih Coach Nova Arianto dan seluruh tim pelatih sudah memberi kesempatan dan kepercayaan pada Diego sejauh ini. Semua akan menjadi bekal untuk Diego jadi lebih baik lagi. Doa dan dukungan terbaik untuk timnas U16 di ajang AFF sebentar lagi. Semoga bisa tampil maksimal dan pertahankan gelar juara. Kami akan selalu dukung sepak bola Indonesia. All the best boys. Klub milik Erick Thohir di Inggris, Oxford United, dikabarkan tertarik mendatangkan striker timnas Irak. Pemain yang dimaksud yakni Ali Al-Hamadi. Sebagai informasi, Ali Al-Hamadi tercatat pernah tampil sebanyak 12 kali bersama timnas Irak dengan torehan 3 gol. Salah satu gol pemain berusia 22 tahun itu dicetak ke gawang timnas Indonesia. Hal tersebut terjadi pada bulan November tahun lalu, tepatnya pada laga leg pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu gol Ali Al-Hamadi membantu Irak meraih kemenangan telak atas timnas Indonesia dengan skor 5-1. Ali Al-Hamadi kini berseragam Ipswich Town. Namun kabar terkini menyebutkan bahwa Ali Al-Hamadi tak masuk skema pelatih MC Kena yang bakal tampil di Liga Premier Inggris. Ali Al-Hamadi berpeluang dipinjaman ke klub lain. Pemain Ipswich Town Ali Al-Hamadi sedang berada di persimpangan jalan dengan timnya. Diharapkan dia akan mengadakan pertemuan dengan manajemen klub dan staf kepelatihan untuk mengetahui nasibnya bersama tim. Dan apakah dia akan hengkang dengan status pinjaman atau tidak? Apakah dia akan menjadi bagian dari rencana pelatih MC Kena untuk musim depan? Lebih lanjut, sumber tersebut menyebut bahwa Oxford United adalah salah satu tim yang tertarik untuk merekrut Ali Al-Hamadi. Ali Al-Hamadi disebut masih akan berjuang untuk menembus skuad utama Ipswich Town. Ali Al-Hamadi sebenarnya mendapatkan tawaran dari tim Oxford yang aktif di divisi pertama Inggris. Karena tim Oxford ingin memasukkannya dengan status pinjaman. Terutama setelah penampilan hebat yang ditunjukkan Ali Al-Hamadi bersama Ipswich Town musim lalu. Keinginan Ali Al-Hamadi adalah untuk bertahan bersama Ipswich Town, terutama setelah ia mencapai prestasi lolos ke Liga Premier. Pelatih timnas Indonesia Nova Arianto sudah memilih 23 pemain untuk bertarung di ASEAN Cup U16 2024 yang digelar pada 21 Juni sampai 4 Juli 2024. Turnamen tersebut digelar di Solo, Jawa Tengah. PSSI menunjuk Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari sebagai venue pertandingan di ASEAN Cup U16 2024. Dari 23 pemain itu, tidak ada nama anak kandung anggota Exco PSSI, Eko Setiawan. Seperti diketahui, anak Eko Setiawan yakni Fardan Ari Setiawan dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan TC Timnas U16 Indonesia. Fardan Ari Setiawan merupakan pemain asal klub Farmel Eastfield Football yang berposisi sebagai penyerang. Dipanggilnya Fardan Ari Setiawan ke Timnas U16 Indonesia membuat heboh dunia maya.
Pasalnya, isu pemain titipan pun dibicarakan karena Eko Setiawan merupakan petinggi di PSSI. Namun saat pengumuman akhir, Nova Arianto tidak memasukkan Fardan Ari Setiawan untuk membela timnas U16 Indonesia. Nova Arianto sedikit memberikan jawabannya. Asisten pelatih timnas Indonesia itu tidak mau memberikan komentar terkait pencoretan Fardan Ari Setiawan. Menurutnya saat ini ia lebih fokus dengan pemain-pemain yang sudah terpilih. Saya tidak perlu membahas pemain di luar 23 nama sekarang, kata Nova Arianto. Saya lebih baik fokus dengan pemain-pemain yang ada saat ini. Lebih lanjut, Nova Arianto menegaskan ia mempunyai alasan perihal pemilihan 23 pemain saat ini. Pria asal Semarang, Jawa Tengah itu melihat dari segi kualitas dari masing-masing pemain yang bersaing di timnas U16 Indonesia. Nova Arianto juga memanggil dua rekan Fardan Ari Setiawan ke timnas U16 Indonesia, yakni Jos Holong dan Muhammad Al-Ghazani. Ia benar kualitas, kata Nova Arianto. Adapun timnas U16 Indonesia tergabung ke dalam grup A ASEAN Cup U16 2024. Tim Merah Putih akan melawan Laos, Filipina, dan Singapura. Hernando Ari Sutaryadi buka suara soal target masa depan kariernya di lapangan hijau. Kiper timnas Indonesia ini mengungkap keinginannya untuk bisa merumput di luar negeri. Menurut Hernando, ia memendam hasrat untuk bisa bermain di kompetisi luar negeri. Namun menurut kiper berusia 21 tahun ini, ia akan menuntaskan kontraknya lebih dulu bersama Persebaya. Kontraknya sendiri baru akan habis pada 2025 mendatang. Untuk penawaran-penawaran seperti itu main di luar negeri, ucap Hernando. Kalau aku profesional dulu saja, menghabiskan kontrak dulu baru mungkin mengikuti perkembangan karirku, bagaimana perkembangan perjalanan itu. Hernando menyebut ada negara yang menjadi tujuannya untuk melabuhkan kariernya di luar negeri. Negara tersebut adalah Jepang. Paling mentok aku ingin ke Jepang, tegas Hernando. Namun menurut Hernando, Jepang merupakan tujuan terakhirnya. Sebelumnya ia ingin memulai dari kompetisi yang lebih dekat dengan kompetisi Indonesia. Aku ingin ke Liga Thailand dulu. Menurut Hernando, ia tak asal-asalan memilih Thailand sebagai loncatan ketika nanti memutuskan merumput di luar negeri. Ia menyebut ada beberapa nilai positif dari kompetisi di negeri Gajah Putih tersebut. Pasti ke Liga Thailand dulu karena di sana juga bagus. Aku sering lihat juga permainan pemain-pemain Thailand itu sesuai dengan kriteria-kriteriaku. Mereka bisa main build up, jadi penguasaan bola tetap bisa. Permainannya itu kita bisa ikut di dalam gamenya. Dengan nada bercanda, Hernando mengaku tak mau mengikuti jejak Marcelino Ferdinand yang merumput di kompetisi kasta kedua Belgia. Ada alasan Hernando ogah mengikuti jejak karirnya ini. Menurutnya, kompetisi kasta kedua Belgia kurang meriah. Liga 2 Belgia itu liga hotdog, gak ada suporternya, tuturnya dengan nada bercanda. Sejumlah pemain timnas Indonesia berkumpul di Bali. Para personil tim berjulukan skuad Garuda itu menikmati liburan di tengah libur kompetisi. Kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mengunggah foto di stories Instagramnya sedang bersama dua pemain timnas Indonesia lainnya, Marcelino Ferdinand dan Nathan Chuaon. Selain ketiganya, penyerang Barito Putra Bagus Kahvi turut masuk dalam frame dengan dua bintang timnas Singapura, Irfan Fandi dan Ilhan Fandi. Irfan dan Ilhan Fandi adalah kakak beradik. Keduanya ialah putra dari legenda Singapura yang pernah bermain dan melatih di Indonesia, Fandi Ahmad. Beberapa pemain timnas Indonesia juga sempat berlibur ke Pulau Dewata. Mulai dari Ragnar Oratmangoen, China Patinama, Tom Haye, Rafael Struijk, hingga Jay Itzes. Kompetisi di Eropa rata-rata baru akan dimulai pada Agustus 2024. Jadi, para pemain timnas Indonesia yang berkarier di benua biru kemungkinan baru akan bergabung dengan klubnya Juli tahun ini. Pada akhir Agustus atau awal September 2024, para pemain itu bakal kembali dipanggil timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia akan berkancah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. Timnas Indonesia terancam masuk pot terakhir karena ranking FIFA yang rendah. Sebanyak 18 negara akan dibagi ke 3 grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masing-masing juara grup dan runner-up terbaik bakal lolos ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. PSSI segera mengurus proses naturalisasi dari pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas U20 Indonesia besutan Indra Syafri. Indra Syafri sendiri sudah menjajal 5 pemain kelahiran Belanda di Toulon Cup 2024. Mereka adalah Jens Raven, Maurits Mohinoke, Dion Marks, Sam Yvel, dan Tim Geipens. Khusus untuk Jens Raven, naturalisasinya telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Jens Raven masih harus melewati agenda pengambilan sumpah kewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia. Hingga saat ini belum diketahui jadwal pasti kapan pemain berusia 18 tahun itu akan menjalani sumpah. Sedang kami minta kelengkapan dokumennya, ucap Arya Sinulinga. Selama tampil di Toulon Cup 2024, timnas U20 Indonesia menelan 5 kekalahan. 4 diantaranya takluk di laga-laga grup B Toulon Cup 2024 kontra Ukraina, Panama, Jepang, dan Italia. Kemudian di pertandingan terakhir yang merebutkan peringkat ke-9 melawan Korea Selatan, timnas U20 Indonesia dibungkam dengan skor 1-2. Performa 5 pemain keturunan yang unjuk gigi di Toulon Cup 2024 patut diapresiasi. Nama Maurits Mohinoke mencuat jadi perbincangan karena aksinya di atas lapangan. Hinoke tercatat menorehkan 1 gol melalui tendangan penalti ke gawang Jepang. Di tim U20 ada beberapa pemain yang cukup lincah. Usai Toulon Cup 2024, agenda terdekat adalah tampil di ASEAN Cup U19 2024. ASEAN Cup U19 mulai bergulir pada 17 hingga 29 Juli di Surabaya, Jawa Timur. Garuda Nusantara yang menempati grup A akan berjumpa Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Berdasarkan jadwal, Filipina menjadi lawan perdana timnas U19 Indonesia di grup A ASEAN Cup U19 2024. Kemudian menghadapi Kamboja. 3 hari berselang ditutup duel kontra Timor Leste. PSSI mengirim kabar baik mengenai hubungan antara pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan bek Elkan Bagot. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Berdasarkan keterangan Arya Sinulinga, tidak ada perpecahan di antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Saya rasa hubungan oke-oke saja ya, ucap Arya Sinulinga. Elkan Bagot tersingkir dari timnas Indonesia pada 2 pertandingan sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Muncul dugaan Bagot tidak masuk skuad timnas Indonesia karena sikapnya saat menerima pemanggilan untuk laga play-off kualifikasi Olimpiade 2024 kontra Guinea. Kala itu pemain Ipswich Town tersebut mengabaikan perintah PSSI untuk merapat ke timnas Indonesia. Ini soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana, tutur Arya Sinulinga. Tinggal pelatih yang menentukan apakah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Bagot sendiri terakhir kali tampil bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar. Dia tercatat bermain dalam 3 laga Piala Asia 2023. Arya menambahkan bahwa peluang Bagot membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tetap terbuka. Rencananya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai bergulir pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Agenda drawing putaran ketiga dijadwalkan dihelat pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.
Nantinya kontestan di putaran ketiga akan terbagi ke dalam 3 grup yang masing-masing dihuni 6 tim. Kini timnas Indonesia menempati pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Pasalnya, PSSI kini tengah berupaya menuntaskan naturalisasi penjaga gawang FC Dallas, Maarten Paes, yang masih tersendat. Proses naturalisasi Maarten Paes harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga CAS karena terganjal aturan FIFA. Mantan pemain FC Utrecht itu ternyata pernah membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Emil Siberhat, jujur, ucap anggota PSSI, Arya Sinulinga. Kami masih berharap Maarten Paes. Maarten Paes perkembangan masih coba terus di FIFA, masih ada peluang, di CAS juga ada peluang, berbarengan semua prosesnya. Sejauh ini PSSI terus menunggu jadwal sidang di CAS untuk menentukan nasib Paes. Belum kita jadwal sidangnya. Siapa yang bisa nentuin jadwal sidang? Nggak bisa kita atur-atur jadwal sidang pengadilan. Dikatakan Arya Sinulinga, PSSI yakin Maarten Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Kini Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia WNI usai menjalani sumpah kewarganegaraan pada akhir April 2024. Karena kami gak bisa memperjuangkan dia kalau bukan WNI. Nah ini kan ya harus berani. Apapun harus dilakukan. Jika naturalisasi sudah tuntas, Paes berpeluang debut bersama timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya babak tersebut mulai berlangsung pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Di putaran ketiga akan terbagi ke dalam 3 grup yang masing-masing dihuni 6 tim. Kami berharap bisa tampil di putaran 3. Apalagi Maarten Paes sudah WNI. Sudah lengkap semua dokumennya, ada paspor,